Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari bahan gelas yang transparan. Kaca arloji memiliki ukuran dan diameter yang banyak, tetapi kita hanya memiliki dua macam ukuran. Yang pertama ukuran 7,5 cm dan ukuran 8 cm. Kaca arloji memiliki dua bagian permukaan. Yang pertama permukaan cekung dan permukaan cembung, di mana permukaan cekung digunakan untuk meletakkan sampel. Seperti kaca arloji yang sudah saya letakkan sampel ini, di permukaan cekungnya terdapat sampel, tetapi ini hanya dapat digunakan untuk meletakkan sampel yang padat dan semi padat. Tidak bisa digunakan untuk meletakkan sampel cair, dikarenakan kecekungannya yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beker glass. Di sini saya mempunyai beberapa jenis beker glass. Ada beker glass volume 1000 ml, volume 500 ml, volume 250 ml, lalu ada volume 100 ml, dan yang terakhir volume 50 ml. Kegunaan dari beker glass. Kegunaan dari beker glass ini sendiri biasa digunakan sebagai pengolahan zat cair atau bisa digunakan untuk melarutkan suatu sampel atau zat. Dan juga kita bisa gunakan untuk memanaskan suatu larutan atau zat. Sementara kelebihan dari si beker glass ini sendiri, dia terbuat dari bahan yang tidak akan bereaksi dengan zat atau sampel yang ada di dalam beker glass. Tapi kekurangannya, skala yang ada pada beker glass ini tidak kuantitatif, tetapi masih bisa kita gunakan untuk melarutkan suatu zat atau sampel. Dan sekarang saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari beker glass ini sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaan beker glass. Saya akan melarutkan sampel glukosa ke dalam 125 ml air. Di sini saya mempunyai sampel glukosa. Lalu saya masukkan ke dalam beker glass. Lalu bilas kaca arloji dimasukkan untuk agar si sampel tidak ada yang tersisa. Tambahkan sedikit aquades. Lalu kita homogenkan. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi air aquadesnya. Homogenkan sampai tidak ada sampel yang mengendap. Sekiranya sampel sudah terlalu semua, kita tambahkan lagi air aquades sampai 125 ml. Lalu kita aduk lagi sampai sekiranya benar-benar sudah homogen. Baiklah, ini adalah contoh sampel yang sudah saya larutkan. Saya melarutkan sampel glukosa ke dalam 125 ml air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang labu kur.
Lab ukur adalah alat gelas kimia kuantitatif yang memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari 5 mili hingga 5 liter. Di sini kami hanya memiliki lab ukur dengan kapasitas 100 mili. Lab ukur biasa digunakan untuk melakukan pengenceran zat, karena biasanya dalam praktikum zat yang digunakan konsentrasinya tidak terlalu pekat, jadi harus dilakukan pengenceran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Erlenmeyer. Erlenmeyer merupakan alat gelas kualitatif yang memiliki banyak ukuran, dan ini adalah beberapa ukuran yang kita miliki, yaitu ukuran 500 ml, 250 ml, 100 ml. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah zat cair, tempat mencampurkan larutan, wadah titrasi, dan juga tempat penyimpanan zat. Erlenmeyer dan alat gelas lain terbuat dari bahan khusus yang membuatnya awet dan tak bereaksi dengan bahan kimia lain. Biasanya alat ini digunakan untuk meletakkan titrat pada saat titrasi atau melarutkan suatu sampel. Cara kegunaan alat ini akan diperlihatkan oleh rekan saya yang menjelaskan alat gelas buret dan pipet volume. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penentuan konsentrasi NaOH metode titrasi asam massa. Dan salah satu alat laboratorium yang paling dibutuhkan dalam pengujian kali ini ialah buret. Buret adalah salah satu alat laboratorium yang terbuat dari kaca atau glassware yang berbentuk silinder dan memiliki garis ukur serta keran sulat di bawahnya. Buret bisa digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam suatu eksperimen yang memerlukan presisi. Buret yang kita lihat saat ini ialah buret yang berukuran 50 mili atau disebut juga buret makro. Dan ukuran yang lain ada buret mikro, yaitu yang hanya memiliki kapasitas 10 ml, dan buret semi mikro, yaitu memiliki kapasitas 25 ml. Selain itu, buret yang kita lihat saat ini ialah jenis buret universal, yaitu buret yang bisa digunakan dengan segala macam jenis larutan, yaitu baik asam maupun basa. Buret adalah salah satu alat gelas yang memiliki keakuratan sampai 0,05 cm3. Oke, baik. Saya akan mempraktekkan bagaimana memasang keran pada buret. Sebelumnya, keran harus diolesi oleh vaselin terlebih dahulu. Setelah pas, maka pasangkan karet seperti ini. Baik, kemudian pasangkan pada keran. Selain itu, tutup. Pastikan keran dalam keadaan rapat, tapi masih bisa diputar seperti ini. Bila keran pada buret sudah benar-benar terpasang, perlakuan selanjutnya ialah memasukkan larutan analit ke dalam buret. Atau pada pengujian kali ini, yang dimasukkan ke dalam buret adalah larutan NaOH. Setelah larutan NaOH masuk ke dalam buret, perlakuan selanjutnya ialah memasukkan larutan baku primernya ke dalam Erlenmeyer, yaitu pada pengujian kali ini kita menggunakan larutan asam oksalat dengan menggunakan alat pipet volume. Pipet volume adalah salah satu alat ukur kuantitatif yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Pipet volume atau yang disebut juga pipet gondok bisa digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, atau memindahkan larutan baku primer atau asam oksalat ke dalam gelas Erlenmeyer. Namun, pipet volume tidak dapat bekerja sendiri. Ia memerlukan pipet filler atau yang disebut juga ball pipet. Bila pipet filler dalam keadaan terisi seperti ini, maka pipet filler harus dikempeskan terlebih dahulu. Caranya dengan menekan
tulisan A dan menekan agar angin yang ada pada pipet filler keluar semua. Setelah itu baru dipasangkan ke dalam, baru dipasangkan dengan pipet volume seperti ini. Sekarang saya akan memipet 10 ml larutan baku primer atau asam oksalat dengan menggunakan pipet volume. Cara apa dulu? Cara menyedotkan larutan baku primer dengan menekan tombol S. Dan larutan akan naik sampai meniskus bawah pada garis pipet volume. Kita lebihkan terlebih dahulu, baru kita seka. Dan kita kurangi sampai meniskus bawah. Untuk mengeluarkan cairan, tekan E. Ya, apabila sudah mencapai meniskus bawah, kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah ditentukan, misalnya Erlenmeyer. Dan untuk mengeluarkan larutannya, pastikan posisi pipet volume dalam keadaan lurus dan posisi Erlenmeyer 45 derajat kemiringannya. Baik, setelah larutan sudah benar-benar keluar semua, pengujian titrasi dapat dilakukan. Perhatikan cara membuka dan menutup keran untuk meneteskan larutan analit ke dalam titran. Tangan kiri memegang keran dan tangan kanan memegang leher pada Erlenmeyer. Selain itu, agar larutan analit dapat tercampur seluruhnya kepada titran, maka Erlenmeyer harus dikocok atau diputar seperti ini. Tambahkan sedikit demi sedikit.